Kita kembali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel aku yang keren ini. Nama aku Anissa Trianjani. Ya, salam kenal ya. Jadi teman-teman, di sini aku mau membahas kembali tentang Odoo Accounting. Odoo Accounting. Kenapa sih kita itu membahas Odoo Accounting lagi? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak kayak pembuatan bakso itu kayak gimana? Terus kenapa bahasa itu bulat? Kenapa enggak segitiga? Kenapa enggak bentuk love itu biar so sweet? Itu karena nggak tahu sih aku juga. Tapi yang pasti nih, kita itu membahas Odoo Accounting itu karena teman-teman, karena Odoo Accounting itu adalah tempat semua transaksi bisnis bertemu dan berubah menjadi cerita keuangan yang jujur. Jika dulu akuntansi itu terasa seperti labirin, Odoo Accounting adalah peta lengkapnya. Bukan hanya mencatat, tapi juga memberi kejelasan. Sip, itu dia teman-teman. Jangan mau sama yang enggak jelas, maulah sama yang jelas kayak Odoo Accounting. Keren kan? Jadi kalau misalkan secara kesimpulannya ya, intinya, simpulannya atau secara singkat, padat, dan jelas, itu Odoo Accounting itu adalah satu modul di dalam Odoo yang fungsinya itu untuk mencatat, mengendalikan, dan melaporkan seluruh aktivitas keuangan di sebuah perusahaan atau lebih gitu. Dan di dalam fitur di dalam modul Odoo Accounting itu sebenarnya ada banyak banget fitur-fitur yang bisa kita selami dengan lebih dalam gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku bakal menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur Odoo Accounting yang biasanya emang orang-orang itu suka pakai. Kayak yang pertama itu ada invoicing teman-teman. Jadi di dalam Odoo Accounting itu kita bisa bikin faktur secara otomatis. Atau penjualan atau pembelian itu sudah dibikinin otomatis sama Odoo. Jadi Odoo tuh pakai banget act of service parah. Terus tuh yang kedua ada bank and cash management. Jadi yang keren dan mantapnya banget itu apa coba? Jadi di Odoo Accounting itu kita itu bisa dengan otomatis merekonsiliasi akun bank dan kas secara otomatis, cuma tinggal klik doang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Maksudnya rambut kita pada penguasa langit dan bumi. Jadi kita cuma tinggal klik doang dan itu bakal diberesin sama Odoo. Itu keren banget kan? Kayak kita nggak perlu pusing-pusing, Odoo yang pusing. Beritahu, saya tidak tahu. Terus juga teman-teman, kita tuh bisa bikin financial reports dengan tanpa repot. Mantap gak? Nah, itu dia itu dia yang kita cari tuh. Kita nggak mau repot, kita maunya cepet, tepat, mantap. Dan itu tuh semua ada di Odoo, karena kita bisa bikin laporan keuangan dengan cepat, nggak repot. Terus kita cuman klik-klik doang dan semuanya itu udah jadi. Terus kita juga bisa ngatur periode-periodenya teman-teman. Kayak kalau misalkan kita mau yang bulan kemarin tuh kita bisa setting. Kalau misalkan kita mau 1 tahun penuh juga bisa, atau mau kayak 2 tahun ke belakang bisa, semuanya bisa. Terus juga yang paling kerennya nih, kita juga bisa menggunakan akun analitik dan budget management. Jadi kita bisa memanage dan menganalisis pengeluaran yang kita keluarkan. Jadi bye-bye to boros. Kita nggak akan boros karena kita punya budgeting di sini teman-teman. Nggak akan boros lagi, boros. Oke, nah di situ jadi itulah kenapa kita harus membahas Odoo Accounting teman-teman. Makanya di sini aku mau kasih tahu kalian gimana sih kita caranya untuk membuat database di Odoo gitu. Caranya itu seperti apa? Terus cara menginput pemasok dan pelanggan itu seperti apa? Terus caranya menginput barang dan jasa itu seperti apa? Caranya menginput pajak itu seperti apa? Akan aku jelasin sekarang juga. Check it out. Oke teman-teman, di sini aku bakal tunjukin kalian gimana sih caranya untuk membuat database di Odoo Online. Nah pertama kita buka dulu webnya atau Chrome atau apalah. Kalian buka, terus kalian ketik Odoo Online, terus enter. Terus di sini kalian bakal ketemu sama Odoo Online yang paling atas. Terus kalian klik aja. Terus di sini kalian klik yang buat database gratis. Diklik aja teman-teman. Terus kita tunggu sebentar sampai tampilannya kayak gini. Kalian pilih di menu akuntansi atau modul akuntansi ya teman-teman. Kalian klik aja, terus kalian klik lanjut. Nah terus di sini kalian bisa isi nama depan dan belakang. Misal nama depan dan belakang aku itu Anissa Trianjani, dan nama perusahaan PT Variety Asta Solusindo. Di sini emailnya bisa kalian pilih, misal gmail.com. Terus nomor teleponnya, pastikan nomor teleponnya ini tuh beneran ya teman-teman, karena biasanya itu bakal dikirim nomor apa ya, kayak verifikasi gitu teman-teman. Nah terus di sini bahasanya kalian pilih bahasa Indonesia, atau kalau misalkan kalian mau bahasa Inggris ya pilih aja, terserah kalian. Nah di sini kalian klik mulai sekarang. Nah teman-teman, di sini akan dikirim SMS ke nomor kalian, atau kalian bisa coba WhatsApp biar lebih cepat teman-teman.
Nah, di sini sudah terkirim ke WhatsApp aku. Aku masukin nomornya 984856. Terus klik sahkan. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah berhasil, itu bakal ada selamat datang dari Odoo. Kan lucu banget. Oh my god. Nah, ini tungguin aja sampai beres karena kalau kalian klik nggak bisa. Jadi kalian tungguin aja dengan sabar. Karena ini kan masih tampilannya. Jadi ya sabar aja tungguin ya. Nah, terus teman-teman, setelah nanti kalian masuk, itu kalian bakal disuruh aktivasi ya, teman-teman, semuanya. Aduh. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian biasanya di sini tuh bakal ada tulisan email pengaktifan dikirim, database Anda akan habis masa berlaku dalam 3 jam. Nah, gimana sih caranya biar masa berlaku ini tuh nggak cuma 3 jam gitu? Caranya itu kalian harus aktivasi, teman-teman. Di sini itu ada tulisan menunggu aktivasi yang merah ini. Kalian coba klik. Terus di sini tuh kan akan ada email. Kalian buka email kalian. Di sini aku dari HP ya, teman-teman. Nah, di situ tuh nanti bakal dikirim activate. Nah, nanti di HP kalian nanti bakal aku screen record. Kalian lihat di sini ya. Nah, kalian klik yang click to activate your database. Setelah diklik, coba kalian tunggu aja sampai ini. Nah, di sini kalian bakal disuruh pilih kata sandi. Bisa kata sandinya. Di sini klik activate your database, terus ditunggu aja ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini tuh, kita bisa lewati aja. Semuanya selesai, terus kita bisa kunjungi Edu. Nah, kalian pencet. Terus di sini kalian bisa login. Kalau misalkan login, kalian bisa coba login. Nah, teman-teman, kalau misalkan udah tampilannya seperti ini di laptop kalian, kalau misalkan kalian pakai email dari HP kayak aku tadi, di sini tuh udah bakal tampilannya udah seperti ini nih, teman-teman. Si yang merah-merah di atas tuh sudah hilang, itu tandanya akun kalian tuh udah teraktivasi dengan baik, teman-teman. Nah, itu dia gimana sih caranya bikin database. Terus kita bakal lanjut ke tutorial selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke tutorial yang kedua, yaitu caranya menginput pelanggan dan saldo awal pelanggan kita, teman-teman. Nah, di sini kalian kan tadi udah masuk, udah aku tunjukin gimana caranya bikin database. Sekarang kalian bakal ditunjukin sama penampilannya seperti ini. Terus kalian pilih menu akuntansi atau modul akuntansi, kalian klik aja. Terus tampilannya bakal seperti ini. Kalian coba lihat di atas menu, ada menu dashboard, pelanggan, pemasok, akuntansi, pinjaman, laporan, dan konfigurasi. Nah, di sini kalian klik yang pelanggan. Nah, terus kalian klik pelanggan lagi. Terus di sini kalian bakal menemukan tampilannya seperti ini, terus kalian klik baru, tentunya untuk membuat pelanggan yang baru. Nah, di sini itu bakal ada orang dan perusahaan. Apa bedanya? Orang ini bisa kalian isi kalau misalkan pelanggan kalian itu satu orang aja, teman-teman. Contohnya nih, di sini ada Brandon Freeman kan. Terus di sini juga ada jabatannya dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan perusahaan itu bisa kalian isi kalau misalkan pelanggan kalian itu sebuah perusahaan atau lebih dari satu orang, teman-teman. Nah, di sini kebetulan pelanggan aku ini tuh sebuah perusahaan. Nah, di sini aku bakal isi namanya. Maaf, kebalik ternyata. Nah, sudah diisi namanya. Kalian di sini bisa isi email kalau misalkan kalian punya emailnya dan nomor telepon kalau misalkan kalian punya nomor teleponnya. Tapi di sini karena aku tidak punya, di sini aku mau langsung tambahkan alamatnya aja, teman-teman. Nah, alamatnya ini di Jalan Cihanjuang. Jalan Cihanjuang nomor 33. Nah, di sini kalian bisa tambahkan kotanya. Di sini kotanya di kota Cimahi. Terus negaranya, tentu saja kalian pilih negara Indonesia. Negara kita tercinta, asik. Indonesia. Enter. Terus kalian klik aja. Di sini status. Ini tuh bisa kalian pilih provinsinya, teman-teman. Di sini Cimahi, provinsinya Jawa Barat. Terus kode pos bisa kalian isi kalau kalian punya. Terus NPWP bisa diisi kalau misalkan kalian ada. Pokoknya yang di sini bisa kalian lengkapi saja sesuai dengan informasi yang kalian punya. Terus di sini di bawah sini, teman-teman, ada kontak sales and purchase, akuntansi, catatan. Di sini kalian klik yang sales and purchase. Nah, di sini itu ada penjualan dan pembelian. Nah, antara dua ini, karena kita itu mengisi pelanggan, teman-teman, jadi tentu saja kita hanya mengisi bagian penjualan. Karena kita itu menjual suatu barang atau jasa kepada perusahaan tersebut. Sedangkan kita tidak membeli suatu barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Makanya kita isi penjualan aja, teman-teman. Di sini termin pembayarannya itu 30 hari. Kalian bisa isi sesuai termin pembayaran kalian sendiri. Terus di sini metode pembayarannya mau manual payment atau bank. Nah, kalau misalkan ini sudah terisi, kalian bisa langsung aja save dengan mengklik tombol yang seperti awan di atas itu untuk save. Oke, kalian klik aja. Nah,
kalau kayak gini itu tandanya sudah tersave teman-teman. Kalian bisa cek aja dengan mengklik tombol menu pelanggan terus pelanggan. Terus kalian bisa lihat di sini ada SD Harapan Pelita yang baru saja kita input tadi ya teman-teman. Nah di sini yang kedua, selanjutnya di tutorial yang kedua ini aku tuh bakal menunjukkan juga gimana sih caranya untuk masukin saldo awal ya teman-teman, saldo awal pelanggan kita. Nah caranya itu kalian klik aja pelanggan yang tadi, menu pelanggan. Terus di sini ada tulisan faktur, kalian klik aja. Nah, ini sebelumnya aku sudah masukin saldo-saldo awal dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai saldo awal, teman-teman. Di sini kita klik baru untuk membuat yang baru. Nah, terus di sini kalian cari aja pelanggannya. Di sini pelanggannya itu SD Harapan Pelita yang baru saja tadi kita bikin, teman-teman. Nah, tanggal fakturnya, di sini tanggal faktur aku itu tahun 2022, bulan Desember tanggal 1 dengan termin 30 hari. Nah teman-teman, di sini kalian bisa atur apa aja yang kalian mau tunjukin. Misal, kalau misalkan kita kan sekarang itu mau menginput saldo awal sebuah perusahaan saja, teman-teman. Tentunya kita nggak butuh produk. Produk ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita mau membuat faktur penjualan dari perusahaan tersebut. Karena kita nggak membuat faktur penjualan dari perusahaan tersebut dan hanya memasukkan saldo awal, kita nggak perlu menu ini. Terus label itu untuk keterangan, di sini kita masukin aja karena kita perlu. Terus di sini ada deferred paid yang bakal kita masukin. Di sini ada kuantitas yang tidak perlu kita masukkan kali ini. Terus ada diskon, ada pajak. Nah, kita hanya menceklis label, account, deferred paid, harga. Nah, di sini teman-teman kita bisa tambahkan baris. Labelnya ini kita bisa isi dengan saldo awal customer atau pelanggan. Nah, akun ini udah otomatis sama Odoo ya, jadi udah di default kayak gitu. Terus deferred paid-nya di sini aku berarti dari tahun 2022 bulan Desember, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, sudah. Nah, di sini harganya itu bisa kalian isi dengan berapa sih jumlah saldo piutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Di sini aku ada 6.300.000. Kalian enter aja, tapi di sini yang bawahnya ini bisa kalian hapus aja. Nah, di sini udah terisi semua ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, kalian bisa konfirmasi. Nah, di sini bakal ada nomor faktur pelanggannya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman, kalian bisa cek aja, cek apa ya, apakah saldonya itu sudah terinput atau belum. Kalian bisa cek di menu konfigurasi, terus kalian klik bagian akun. Nah, terus di sini kalian cari piutang atau account receivable. Nah, ini ada piutang usaha. Terus kalian klik saldo di atas. Nah, di sini udah masuk ya, teman-teman, SD Harapan Pelita yang ketiga ini. 3.600.000 yang baru saja kita input, sehingga si saldonya itu sudah bertambah. Yang asalnya itu tidak 33.850.000, tapi sekarang sudah bertambah dan sudah benar. Dan itu dia cara menginput saldo awal piutang, teman-teman. Nah, di sini kita bakal lanjut. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke tutorial yang ketiga, yaitu caranya memasukkan atau menginput data pemasok ya, dan menginput juga saldo awalnya, tentu saja asik. Di sini ada diskusi. Kalian klik yang akuntansi. Seperti tadi sih sebenarnya ya, teman-teman. Terus di sini ada berbagai menu di atas, ada dashboard, pelanggan, pemasok. Di sini kita klik pemasok. Terus kita ke bawahin, terus kita klik pemasok lagi. Nah, di sini aku tuh udah input beberapa data-data pemasok sebelumnya, ada Megadata, Telekomunikasi Indonesia, harga utama. Di sini kita klik baru untuk menambahkan yang baru. Di sini ada orang, ada perusahaan. Kebetulan karena supplier aku ini adalah perusahaan. Di sini kita isi nama perusahaannya nih. Contohnya di sini Fiber Optik Start. Nah, terus di sini email sama nomor telepon bisa diisi kalau misalkan memang ada. Terus ini jalan atau alamatnya di Jalan AH Nasution nomor 3. Di sini kotanya kota Bandung. Bandung. Di sini negaranya of course Indonesia. This one Indonesia, not England, not USA. Nah, di sini ada Indonesia. Aduh, berisik, maaf ya. Terus di sini dimasukin Jawa Barat, teman-teman. Di sini kode pos bisa kalian isi kalau misalnya memang ada. Terus MPWP, website dan label bisa diisi. Terus di sini kita ke bawah nih ada sales and purchase. Nah, di sini itu ada penjualan dan pembelian, teman-teman. Kalau misalkan yang tadi sebelumnya, yang pelanggan itu kita isi penjualan karena kita menjual suatu barang kepada mereka. Di sini tentu saja kita hanya isi yang pembelian aja karena kita itu membeli sesuatu dari mereka kan, makanya kita isi pembelian aja. Di sini termin pembayarannya itu 30 hari sekarang sebelum lunas 60 hari, ya itulah pokoknya. Terus metode pembayarannya menu bank payment, terus yang lain-lainnya udah diisikan. Terus sudah diisi semua seperti ini, kalian klik gambar awan yang imut itu di atas untuk save. Nah, kalau sudah seperti ini itu tandanya sudah tersave. Terus kita bakal input saldo awalnya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang banget.
Caranya kalian ke pemasok lagi, terus klik tagihan. Kalau tadi pemasok lagi, sekarang tagihan. Nah, di tagihan ini tuh aku sebelumnya udah merekam beberapa tagihan teman-teman. Nah, kita bikin baru untuk membuat yang baru, kita klik baru di sini nih, yang ungu itu. Nah, terus di sini pemasoknya kita cari yang tadi teman-teman, namanya Fiber Optic Star. Terus tagihannya diisi aja. Dan di sini ada tanggal tagihan. Tanggal tagihannya kapan? Kalau punyaku itu tanggal 2023 bulan Desember tanggal 5. Nah, di sini ada pembayaran, ada bank menerima, terus ini terminnya udah benar. Terus ini kita klik aja, tambahkan baris, labelnya kita isi saldo awal pemasok tentu saja. Di sini akunnya sudah otomatis ya teman-teman. Dan kreditnya kita bisa isi sesuai tanggal tadi. Berarti kalau yang April tanggal 2023 bulan Desember tanggal 5 sampai dengan tahun 2024 bulan Februari tanggal 2 ya. Terus di sini harga itu bisa kalian isi dengan harga yang ada di saldo utangnya teman-teman. Di sini ada 2.750.000 rupiah. Nah, yang bawahnya bisa dihapus aja kayak tadi. Terus kalau misalnya sudah seperti ini, kalian bisa konfirmasi aja nih dengan klik tombol konfirmasi di atas ini, kalian klik. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini artinya udah terekam teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek nih, apakah yang tadi itu sudah terekam atau belum, itu caranya kalian bisa ke konfigurasi, terus klik bagian akun. Nah, di sini itu kalian cari aja hutang usaha. Hutang usaha kalian klik saldo di atas ini. Nah, di sini udah ada fiber optic yang ini nih teman-teman. Nah, ini berarti tandanya udah terinput teman-teman. Kayak gitu, dan ini tuh diurutin berdasarkan tahunnya, tanggalnya teman-teman. Di sini tanggal 1 Desember itu berarti di bawah, tanggal 5 Desember di tengah, 31 Desember di paling atas. Seperti itu teman-teman. Itu dia caranya gimana sih untuk menginput pemasok dan saldo awalnya. Kita bakal masuk ke tutorial selanjutnya tentang cara input jasa dan barang. Kita masuk ke tutorial yang terakhir, alhamdulillah, yaitu gimana sih caranya menginput barang dan jasa. Nah teman-teman, sebelumnya itu caranya itu kalian harus input dulu stok persediaan, karena kalau misalkan enggak, kalian itu nggak akan ada kalau kalian bikin new, itu nggak bakal ada kuantitasnya teman-teman. Sementara kita itu perlu memasukkan kuantitas kalau misalkan kita menjual barang, supaya si barangnya itu ketahuan gitu, jumlahnya itu berapa, ada berapa, kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak ada kuantitasnya kan kita nggak akan tahu sisanya berapa. Nah, sedangkan teman-teman, kalau misalkan kita tidak mendownload atau menginstal stok persediaan, itu nggak bakal ada. Aku tunjukin di sini. Contohnya tuh di sini, di akun ini, aku tuh belum menginstal stok persediaan teman-teman. Jadinya nih, kalau misalnya kita mau menginput produk, cuman ada kayak gini doang, nggak akan ada kuantitasnya teman-teman. Nah, makanya kita itu harus mendownload dulu atau menginstal dulu. Caranya kayak gimana? Caranya itu kalian ke aplikasi. Nah, di sini bakal ada menu atau modul yang bisa kalian pakai. Nah, di sini kalian cari stok persediaan atau inventory ya teman-teman. Di sini kalian klik install aja, terus tungguin. Kalau udah tuh biasanya si layarnya tuh bakal ngeblank tiba-tiba hitam, terus tiba-tiba udah ke-install. Nah, ini lagi kita bisa lihat sedang main-main nih. Oke. Nah, ini udah ke-install nih stok persediaan. Sekarang kalau misalnya kita mau bikin produk, nih, udah ada kuantitasnya. Kalau misalnya tidak di modul persediaan pun, kalau misalnya kita masuk ke akuntansi terus kita klik produk, nah di sini tetap ada nih. Kalau misalnya kita lacak inventory, itu bakal ada kuantitas di tangan kayak gini teman-teman. Oke, kita masuk ke yang tadi ya. Nah, di sini kita klik stok persediaan aja biar cepet. Nah, di stok persediaan itu kita klik produk teman-teman. Produk, terus produk lagi. Nah, di sini aku udah menginput beberapa produk ya di sini teman-teman. Ada kabelan, terus yang lain-lain. Nah, di sini kita klik baru untuk menginput yang baru tentu saja. Nah, di sini ada namanya, kita klik dulu, kita ketik dulu namanya, nama si produknya itu apa. Di sini nama produknya itu kabel dropcore. Asik. Nah, di sini kita klik penjualan ini. Kalau misalkan kita menjual barang ini teman-teman, pembelian ini di checklist. Kalau misalkan kita membeli barang ini dari pemasok, nah kita menjual, kita klik yang menjual aja teman-teman. Yang pembelian yang nggak usah diklik. Terus di sini itu ada tipe produk, ada barang, layanan, dan combo. Karena kabel dropcore ini masuknya ke barang ya, bukan layanan atau bahkan combo. Di sini aku akan checklist yang barang aja. Terus di sini ada lancak inventory, aku checklist. Terus kuantitas di tangannya, aku di sini punya 10 roll teman-teman. Nah, terus di sini harga jualnya itu aku jual sekitar 910.000 rupiah. Mantap. Sini kita nggak usah pakai pajak, gak apa-apa. Di sini modalnya itu kita cuman beli seharga 650
Rp10.000. Wih. Nah, kategori ini bisa kita isi ini teman-teman. Di sini ada expenses, good and service. Expense itu kalau misalkan biaya, terus goods itu kalau misalkan barang, terus ada service kalau misalkan ini adalah berupa layanan. Nah, kita itu berarti goods ya teman-teman, karena kita menjual barang. Nah, terus di sini referensinya bisa diisi sesuai yang kalian mau. Di sini aku gak akan isi, barcode-nya pun gak akan aku isi. Terus di sini ada ya yang ini nggak usah diisi teman-teman, kita cuma cukup isi informasi umumnya aja. Nah, kalau misalkan sudah, kalian bisa klik gambar awan seperti biasa di atas ini, diklik dan otomatis bakal ter-save teman-teman. Kita bisa lihat aja, kita bisa cek di sini nih udah ada kabel dropcon yang aku bintangi di sini. Oke. Di bawahnya juga udah ada kuantitasnya tuh teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara menginput barang dan jasa teman-teman. Teman-teman, ini last beneran, last but not least, asik. Kita bakal input pajak. Caranya kita masuk ke modul akuntansi lagi ya teman-teman, jangan bosan-bosan sama modul akuntansi ini. Aduh. Terus di sini kalian, kalau misalnya tadi kita cuma main sama menu pelanggan, pemasok, akuntansi dan kawan-kawannya, kita sekarang main sama menu konfigurasi teman-teman. Nah, di konfigurasi ini kalian klik pajak. Nah, terus di sini kalian bisa klik baru. Oke. Nah, di sini ada nama pajaknya. Nama pajaknya itu apa? Namanya itu PPN atau pajak pertambahan nilai. Terus perhitungan pajaknya kita pilih yang persentase teman-teman. Di sini aktif. Terus tipe pajaknya ini kita bisa pilih penjualan, pembelian atau tidak ada. Di sini aku penjualan aja. Terus lingkup pajaknya karena aku kebanyakan menjual barang, kita ke barang ya teman-teman. Terus di sini jumlahnya itu kita bisa diisi dengan persenannya teman-teman. Persenannya itu di aku 11%. Nah, kita isi 11 aja terus otomatis bakal kayak gini. Terus di sini nama pajaknya ganti deh jadi PPN 11%. Tuh ya. Nah, terus di sini di bawahnya ini itu yang baris pertama itu tidak perlu kita isi, kita cukup isi yang baris kedua ini teman-teman. Akunnya itu biasanya karena kita penjualan, kita masukin PPN penjualan. Kalian scroll ke bawah terus ini ada nih PPN penjualan atau PPN masukan sih sebenarnya ya. Di sini tax grade-nya kalian kasih 11. Atau kalau nggak ada tuh kita ikutin aja sebenarnya yang ada di sini, tapi karena nggak ada ya harusnya tuh ada teman-teman. Kita gak usah isi berarti. Terus di sini akunnya samain aja teman-teman sama yang tadi. PPN penjualan. Di sini tax grade-nya gak usah diisi juga. Nah, ini dia sudah jadi, kita bisa save aja. Nah, kalau misalnya udah di save, kita bisa cek lagi dengan klik tombol yang tadi. Nah, di sini udah ada nih PPN 11% yang baru saja kita bikin tadi. Nah, yang tadi itu kan barang. Sedangkan kalau misalnya kita mau bikin yang jasa itu gampang banget caranya, tinggal klik pajak lagi di konfigurasi, terus kita pilih PPN, misal, terus di sini penjualan, terus lingkupnya layanan, terus jumlahnya misal 11%. Terus di sini jadi isi seperti tadi. Mana ya? Oke, ini juga. Oke. Sudah diisi semua, kita bisa save teman-teman. Jadi bedanya itu cuman di lingkup pajaknya aja teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa lihat lagi di pajak yang tadi dan udah ke save. Itu artinya sudah bisa kita pakai. Terus ya udah. Itu dia teman-teman tutorial dari aku, semoga bermanfaat dan kepakai untuk kalian kalau misalnya kalian butuh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.